Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini adalah materi pertama kita untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, silahkan disimak videonya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditonton kembali atau juga bisa ditanyakan. Baiklah, pada materi awal ini, kita akan membahas tentang karakteristik dan perbedaan individu yang dimana di akhir pembahasan nanti, kita akan memahami ciri dan sifat atau karakteristik umum individu. Kemudian kita juga akan mengenal aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan juga kita akan memahami makna pertumbuhan dan perkembangan karakteristik dan hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, yuk langsung saja kita bahas. Nah, sebagai awal pembahasan, tentu kita harus memahami dulu dong apa itu individu sebelum kita berbicara tentang karakteristik atau pembahasan lainnya tentang itu. Nah, individu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada satu orang atau satu makhluk hidup dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Individu atau kita katakan seorang manusia, kalau dalam buku Prof. Sunarto dan Dr. Anda Agung Hartono, itu dituliskan sebagai Homo sapiens, Homo faber, dan Homo educandum. Nah, apa sih artinya istilah-istilah tersebut? Kalau Homo sapiens, itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan manusia dalam berpikir, merasakan, dan berkomunikasi secara kompleks, serta kemampuan manusia untuk menghasilkan alat dan teknologi. Sedangkan kalau Homo faber itu berarti manusia yang membuat. Ya, ada tanda kutip manusia yang membuat. Nah, istilah ini mengacu pada kemampuan manusia untuk membuat alat dan teknologi yang digunakan untuk mengubah dan memanipulasi lingkungan mereka, serta untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan Homo educandum itu berarti manusia yang harus dididik dalam bahasa Latin ya. Istilah ini mengacu pada kenyataan bahwa manusia itu lahir dengan kemampuan potensial yang luas, tetapi memang perlu dididik dan dilatih untuk mengembangkan kemampuan mereka secara penuh dan memanfaatkan potensi mereka. Ini juga mencakup nilai-nilai dan etika yang dipelajari dan diajarkan dalam masyarakat dan budaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah istilah-istilah tersebut hanya 3 istilah yang mengacu kepada manusia? Nah, ternyata selain ketiga istilah dalam bahasa Latin tersebut, ada juga beberapa istilah yang merujuk pada manusia. Mungkin sering mendengar istilah Homo erectus, Homo habilis, Homo economicus, dan istilah-istilah Latin lainnya. Lalu, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memahami manusia itu sebagai individu? Nah, di Indonesia kata manusia digunakan untuk merujuk pada makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara rasional. Nah, secara etimologinya nih, kata manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manusia. Manusia ya ada h-nya dan y, manusia, yang berarti yang berpikir. Namun dalam budaya Indonesia, budaya kita, konsep manusia itu tidak hanya merujuk pada dimensi biologis atau psikologis individu, tetapi juga pada dimensi sosial dan spiritual. Sehingga dalam buku tersebut, buku Prof. Sunarto itu, dikatakan bahwa manusia diartikan sebagai pengejawantahan manunggalnya ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antar berbagai segi, yaitu individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan juga dunia dan akhirat. Dari pengertian tersebut, manusia merupakan satu kesatuan psikofisis dan psikosomatis. Manusia dikatakan merupakan kesatuan psikofisis atau psikosomatis karena tubuh dan pikiran manusia itu saling mempengaruhi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan secara mutlak karena keduanya memang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang erat dalam membentuk emosi dan kesehatan manusia.
Nah, tubuh manusia itu kan memiliki berbagai macam sistem gitu yang mengatur fungsi fisik, seperti misalnya sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem lainnya. Nah, kondisi fisik manusia dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya, seperti misalnya ketika seseorang merasa sakit atau lelah yang berkepanjangan misalnya, maka hal itu atau hal tersebut dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Sedangkan di sisi lain, pikiran manusia itu kan juga mempengaruhi kondisi fisik. Misalnya, stres atau tekanan emosional yang tinggi terhadap eh, sesuatu dapat memicu reaksi fisik seperti misalnya peningkatan tekanan darah, peningkatan detak jantung, atau gangguan pencernaan. Nah, dalam pandangan kesatuan psikofisis dan psikosomatis, itu keseimbangan antara aspek fisik dan mental itu sangat penting untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perawatan kesehatan dan pengobatan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik semata, tapi juga memperhatikan kondisi mental dan emosional seseorang. Apalagi belakangan ini sudah gencar kan atau sering mungkin mendengar istilah mental health. Sudah cukup kita bahas tentang pengertian manusia sebagai individu. Sekarang kita akan lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita tentu tahu dong, setiap individu itu tumbuh dan berkembang. Sejak lahir manusia sudah mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, setahun, 2 tahun, pertumbuhannya sangat pesat. Dari yang belajar menggenggam, jari-jarinya semakin kuat, kemudian melihat sekitar, kemudian tulang ekornya semakin kuat, hingga dia mampu duduk, merangkak, berdiri, berlari, kemudian juga yang tadinya hanya menangis, sampai bisa memanggil nama orang tuanya, ma, pa, atau papa, seperti itu, berbicara 1 kata, 2 kata, sampai perkembangan-perkembangan yang selanjutnya. Nah, dari apa yang saya katakan baru saja, kita bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu menyatakan perubahan-perubahan kuantitatif atau yang sifatnya fisik, biologis, seperti misalnya perubahan tinggi dan berat badan, kekuatan otot-otot, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan maksudnya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan yang sifatnya kualitatif mengenai aspek psikis dan aspek sosial. Nah, setiap individu ini atau satu individu dengan individu lainnya itu memiliki ciri atau karakteristik bawaan dan juga ada karakteristik yang diperoleh dari lingkungan atau dari pengaruh sekitar. Satu individu dengan individu lainnya bisa berbeda dalam hal kognitif, bisa juga berbeda dalam kecakapan berbahasa, kecakapan motorik, berbeda latar belakang, berbeda bakat, dan kesiapan belajarnya. Nah, semua perbedaan ini kita akan bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena di bab ini atau di bab 1 masih hanya pengenalan dan jika ingin membaca sekilas, itu ada di bab 1. Nah, lalu untuk aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan, ini berarti bahwa tidak hanya membahas tentang fisik, sekali lagi karena tadi kita sudah berbicara apa itu pertumbuhan dan perkembangan, itu artinya untuk aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya membahas tentang fisik, tetapi juga tentang psikis dan aspek sosial, di mana ini mencakup pertumbuhan fisik jika kita berbicara pertumbuhan, dan ada intelek, emosional, sosial, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral jika kita berbicara tentang perkembangan. Nah, kesemuanya ini akan kita bahas pada diskusi selanjutnya. Semoga video ini bisa memberi gambaran jelas tentang manusia sebagai individu dan bagaimana dia berbeda satu dengan lainnya. Terima kasih. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.